Oh, pagi. Good morning. Assalamualaikum. Salam. Ayo kita masak apa hari ini? Tongkol. Oke. Mau matengin tongkolnya dulu, di grill aja. Nanti ini kalau udah mateng langsung disuir. Nah kalau tongkol itu sebenarnya nggak usah disuir-suir gimana, pas lagi masak digebuk-gebuk aja. Ya udah tinggal di pan grill gini. Bener-bener less oil banget. Udah, dan tadi kita tuh minyaknya kita pakai kokron, minyak kelapa infus saffron. Tongkol suwir mercon. Isinya ada Revalina es teh, Nia Ramadhani, ada apa ini namanya? Jahe, tapi udah diparut, diperes, airnya dibuang, cabai mercon, ini pelet, daun jeruk, daun salam, ya kan? Kemangi, sebenarnya kemanginya kurang banyak tapi nggak apa-apa, ya udah kan kita pelit. Ini tongkolnya udah selesai ya, udah selesai di pan grill. Mari kita masak. Biar disayang mertua kan kita pelit. Ya, emang kayak gini loh orang pelit. Masukkan jahe ditumis dulu. Biar apa? Biar nggak bau, beb. Tongkolnya tuh kan suka bau-bau amis gitu ya. Biasa ini pakai kokron. Ditumis sampai apa ini, Selo? Sampai wangi. Ih, menembus dunia dan akhirat. Ya, tumben pintar. Ya, masukin. Terus bawang, daun-daun langsung lempar. Yang tahu nggak? Ya, masukin terus. Ini baru namanya pisang. Oke, ini kalau buat anak-anak cukup sampai masukin daun kemanginya aja nih kalau buat anak-anak, sama bawang prenya, jangan dipakein mercon lagi. Anyway, ini nggak digaremin, itu udah asin ya. Jadi kalian coba-coba dulu, oke? Jangan main hajar garam, begini aja udah asin. Bawang pre, optional, kalau nggak mau nggak usah. Ini kasih air dikit ya, soalnya kan masuk kemangi, dikit aja. Air apa? Air terjun. Cuman buat ngelemesin aja ini mah. Nah ini mah udah selesai, mau diangkat dikit dulu nih buat si Dedi karena kan dia nggak makan pedes. Nah sekarang buat tim error. Tuh masukin merconnya, sadis. Semangkok loh si Selo. Makan apa? Makan cabe Selo. Makan cabe. Ini sepedes mulut laknat. Lebih mulut mertua mah nggak ada nih. Ini gampang banget nih, nggak ada yang lebih susah, begini doang masak. Masih kalian nggak mau masak, tinggal tumpahin semuanya, selesai. Si Doni nggak sabaran tuh. Don, orang mah sabar, atuh Don. Astagfirullahaladzim Don. Doni makan cabai rawit. Makan nasi sama cabai rawit. Pintar. Tadi yang dipotong. Apa? Cabai yang di sini dipotong. Kamu nggak say hi dulu sama Uco Butet? Hai. Astagfirullahaladzim, udah gitu doang. Udah cepetan kamu yang opening deh. Hai. Gitu. Astagfirullahaladzim, Doni. Sibuk, maaf. Ya Allah, Bayi Mong. Astagfirullahaladzim. Fufang, nyam. Biar sehat. Ini Mei soalnya lagi keluar kota terus nih. Jadwal keluar kotanya lagi padet. Januari nih ya, tanggal 9 sampai 11 Januari Mei ada di Medan. Kita ketemu ya, DM-DM-an. Tanggal 15 sampai 18 Januari Mei ada di Bali. Ucok Butet minum Fufang jangan sampai sakit. Udah sakit baru minum Fufang tuh salah banget. Justru sebelum sakit minum Fufang. Kalau di Mei itu ya ibaratnya gini, kita ngobrol santai aja ya. Ini kan Chinese tonic ya, Chinese tonic biasa. Ini Chinese tonic. Jadi kayak tolak angin gitu loh.
Tapi kalau tolak angin kan untuk pengobatan, istilahnya udah sakit ya tolak angin itu kan. Kalau ini jangan sampai sakit, dijaga pakai Fufang. Ya walaupun pas sudah sakit juga sangat amat membantu untuk mempercepat recovery, tapi jangan sampai sakit baru cari-cari Fufang. Heran kali orang tuh. Nyam. Habis minum Fufang nggak minum air putih, nggak mati ya, nggak apa-apa, ya udah. Nama Tuhan Yesus, makan uco butet, lapar. Nyam. Gagang. Tuh anak-anaknya udah mau sekolah ya. Udah pedesnya. Si Ucok. Anak-anaknya mau sekolah, jangan rempes. Jangan ntar udah covid. Baru nyari Fufang. Sebelum covid udah jaga dulu pakai Fufang. Harang. Kalian punya sakit mah, makan dulu baru minum Fufang ya. Dan biar lebih enak Fufangnya diangetin. Jadi air anget di gelas cemplunginnya Fufang. Lebih nyaman di lambung kalau Fufangnya anget. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang Fufang, gak usah nanya Mei, gak usah DM Mei. Lagian kalian percaya-percaya aja sama penjual sutil. Mei kan cuma penjual sutil di YouTube ya. Kalau mau bener pertanyaannya tentang Fufang, tanya Kungkung. Kungkung saha, Kungkungnya Fufang. DM aja kalau SSA atau Tokopedia mereka atau Shopee mereka. Karena mereka itu punya dokter yang ngerti TCM, yang ngerti Chinese Traditional Medicine. Ya, jadi kalau misalnya kalian makannya ini sehari minum berapa kali? Kalau orang sakit mah minumnya kayak mana? Kalau orang diabetes minumnya kayak mana? Kalau orang darah tinggi minumnya kayak mana? Kalau orang sakit jantung minumnya kayak mana? Tanya langsung si Kungkungnya Fufang itu lah. Biar nggak salah. Masa kalian percaya mau penjual sutil? Tanya langsung ya ke Halo SSA. Atau kalau misalnya urgent, mereka punya WhatsApp untuk konsultasi. Mei hari ini mau ngobrol soal apa? Tas kan janji kan menceritakan mengenai soal tas pertama Mei. Anyway, sebelum ngomongin tas, ini jahe parutnya masih banyak banget biar ngamis. Jadi jahe terserah kalian. Nah, kalau Mei pakai 2 telapak tangan, itu di blender. Abis di blender, jangan pakai ini ya, blendernya jangan pakai air. Abis di blender diperes, buang airnya. Buang airnya, tumis sama daging ikannya, nggak bakal amis, jamin. Ini kayak si Ucok kayak paling enak di dunia akhirat kan. Pedasnya nih nggak ada otak ya. Untung main campur sama yang nggak pedas. Sebenernya nggak bisa tuh gorengan terakhir, mending mati. Sekarang orang-orang tuh demen banget makan pedas-pedas, masuk saya demen banget, hidupnya tuh disiksa. Jadi pertama kali Mei dapet tas tangan itu ini ceritanya kan, waktu itu sempet Krismon tuh. Dulu tuh harga bensin lebih murah daripada air Aqua. Waktu Mei SMP harga bensin lebih murah dari air Aqua. Kalian bayangin deh ya, gimana kita itu sebagai rakyat Indonesia disubsidi, disayang betul sama presiden kita. Jadi anggarannya itu nggak buat perbaikan sekolah, anggarannya itu nggak maksimal untuk kesehatan karena disupport abis-abisan bensin. Ini imagine harga solar lebih murah dari harga air Aqua, atau sama pas Mei SMP ya. Sampai akhirnya ada kebijakan untuk naikin harga BBM. Amsyong. Zaman dulu tuh kalau naikin harga BBM ngantri. Orang pada bawa dirjen-dirjen ke pom bensin. Ngantri ya, pokoknya kalau misalnya ada pengumuman mau naik BBM ngantri, lebay. Kalau sekarang kan dengan biasa aja kan, naik turun biasa aja. Kalau zaman Mei kecil, karena itu kita udah terbiasa dimanja. Begitu mau disuruh mandiri, pada panik semuanya. Krismon, biasalah.
resesi dunia kan, tiap berapa tahun kan resesi dunia kan, 8 sampai 10 tahun sekali kan masuk resesi dunia. Bukan cuman harga BBM, waktu itu kita dibantai dari perdagangan bebas dimana barang-barang Cina udah masuk. Dediku tuh konveksi yang harus saingan sama baju-baju Cina, sama kemeja-kemeja Cina, dimana mereka jual satu baju itu 12.000, dan saat itu produksi di Indonesia masih sekitar 35.000 satu piece kemeja. Orang milih mana? Impor Cina, ya kan? Pasti ambruk usaha Dediku. Padahal dulu tuh siapa sih yang nggak pakai kemeja Clausena? Artis-artis di TV tahun 90-an awal semua pakai kemeja merek Clausena, ya. Itu udah high end zaman dulu. Clausena, ya. Sampai tiba saatnya dimana aku udah kelas 3 SMP nih. Nah, mereka moodnya rempet banget kan, rebek banget. Jadi kalau di acara-acara sekolah, Mei biasanya jadi MC-nya. Prom night lah ya, prom night cuma SMP kelas 3. Jadi MC, tapi nggak punya tas tangan. Karena Mei itu kan backpack banget ya. Dan anak masih umur segitu, 13-14 tahun, mana ada sih pakai handbag? Apalagi kan aku kan dirawatnya sama my dad. Nggak ngerti lah tas tangan digedein sama laki. Sebelum prom night kan ada libur kan, biasa lah temenku telepon. Dulu belum ada handphone, kalau telepon rumah. Jadi kalau sahabat sama sahabat, pacar sama pacar tuh telepon rumah. Dulu sih udah ada sih zaman Mei itu handphone yang zaman FC 3310 itu kan pas Mei. Handphone kamera sih udah ada sih, waktu itu Nokiaan gitu ya, generasi setelah 3310. Itu udah masuk kok pas Mei sampai kelas 3. Jadi kalau fotonya ngebalik, pakai pantat, pakai kamera belakang. Kalau dulu fotonya gitu. Kalau sekarang kan udah pakai kamera depan, dulu belum ada. Kalau foto begini, lihat dulu di kaca, udah nih semuanya udah masuk nih, baru cekrek. Ayo sini semua udah nyusun, udah rapi, baru cekrek. Lihat di kaca semuanya udah masuk. Kalau yang main SMP fotonya gitu. Ya Tuhan, nggak punya tas tangan. Temen kan nanya, untuk tasnya matching nggak sama bajunya? Itu kayak kesambar geledek. Baru inget, Mei nggak punya tas tangan sama sekali. Mei kan anak tim basket, pramuka. Mei jagoin di P3K ya, tali temali amsyong, kompita amsyong, pokoknya P3K. Cuman tali temali itu kepake Mei bikin tandu. Pokoknya P3K pasti Mei yang dimajuin, karena setiap anak tuh ada bidangnya. Kompita ini, tali temali ini, P3K ini, masak-masak ini. Banyak ya kalau pramuka itu banyak cabang. Tapi semua harus bisa kan? Semua harus bisa, tapi kan punya specialty, keahlian. Nggak ikut deh waktu itu. Ini cerita apa sih? Cerita tas? Ya. Akhirnya lihat Cici punya tas apa? Tasnya nggak asik. Nona. Cici kan girly banget, cewek banget. Terus tasnya agak gede gitu loh, tas lempang. Mei nggak mau, Mei tuh maunya tas yang kecil. Pas zaman Mei dulu, tasnya kayak gini. Tasnya masih retro banget. Dulu tuh yang hits tuh tas tangan kayak gini nih, yang dikepit ini. Anjay, tuh tas tangannya dikepit kayak gitu. Nih segini nih dulu tuh. Itu hits banget. Dulu LV tuh yang begini nih, yang top nih. Tuh tas kepit begini dulu pas zaman Mei SMP. Pengen tapi nggak punya, kan Dedi susah dulu, pabriknya lagi jadi minta tas pun nggak berani minta. Jadi Mei itu kelas 3 SMP nggak punya tas tangan, handbag nggak punya ya. Sekarang mah satu lemari, segala merek punya. Terusan gimana Mei?
ngeliat punya Cici nggak cocok kan? Pengen minta sama Kuma, nggak berani minta. Kuma itu adiknya my dad yang ngurusin kita ya, jadi udah kayak mamah kita sendiri. Dia ngurusin kita dari kecil ya. Minta sama Kuma nggak berani minta, kasihan Kuma kerja dari pagi sampai malam. Masa anaknya nggak tahu diri minta tas, nggak berani minta. Terus gimana Mei? Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tapi waktu itu konsep Tuhan itu masih nggak jelas ya di hidup Mei ya. Karena Mei sekolah di sekolah Katolik, my dad Buddhis. Tapi my dad Buddhis itu tapi ngajarin kita itu Katolik, nah, doa Katolik apa segala macam. Dia nggak pernah ngajarin kita Buddhis. Palingnya cuma sebatas kalau misalnya mau Imlek, pai gitu ya. Yang lain-lain nggak ada. Doa Katolik, semuanya diajarin Katolik. My dad itu Buddhis, tapi dia jadi kayak ngerayain Natal gitu gara-gara anaknya. Jadi kita makanya semua anak-anaknya Katolik. Nah, tapi waktu itu konsep Tuhan yang mana Mei nggak tahu, tapi Mei tahu Tuhan tuh ada, kah? Minta doa Tuhan, nggak pakai tanda salib karena kan nggak tahu. Pokoknya tahu Tuhan ada, belum dibaptis saat itu. Tuhan yang baik. Mei minta tas ya, minta tas tangan, mau prom night. Ini kegiatan terakhir di SMP. Mei kan SMP di SMP Tarakanita 2 Pluit ya. Jadi MC kan bawa handphone kan, bawa handphone, bawa tisu. Padahal cuma mau bawa handphone pakai sama tisu doang. Nggak ada apa-apa isinya tas itu. Emosi kali aku mendapat. Baru ingat aku bodoh kali. Keluarlah sentarku. Iya. Kok goblok ya? Bodoh kali lah aku. Cuma isi tes tuh sama handphone aja minta tas. Doa sama Tuhan, Tuhan minta tas tangan Tuhan. Dulu satu geng isinya ada Meme, ini geng SMP, seru deh. Ada Meme, ada Evelyn, nama panggilan si Oneng gara-gara dia goblok. Tapi goblok-goblok dia sekolah di Sydney loh, di Perth, di Aussie dia. Terus ada Fanny, si Mumun juga di Perth, di Aussie. Sama satu lagi Merle. Nggak tahu udah hilang kontak mana. Kalau si Mumun rumah deket sini, tinggal jalan kaki. Jadi itu namanya gengnya Melon. Meme, Evelyn, Lele, Oneng ya, Melon. Hai, anak SMP. Udah tuh janji-janjian pakai bajunya ini, pakai sepatunya ini gitu kan. Mei jadi MC kan malam itu. Sehari sebelum prom night, dulu masih ada Popo ya. Popo tuh nenek ya. Popo pulang dari pabrik manggil Mei. Nih, bukan tas ini ya, tasnya persis kayak gini cuma warnanya putih. Nih, Kupo pulang dari Singapura bawain tas. Begini nih rentengnya. Itu momen dimana Mei percaya kalau Tuhan itu ada. Karena itu. Yang tadinya Mei nggak pernah doa, yang tadinya Mei nggak pernah mau tahu Tuhan itu apa. Seberapapun kesulitan, seberapapun kesusahan dan kesulitan hidup Mei nggak pernah ngandelin Tuhan. Karena Mei nggak tahu kalau kita itu bisa minta sama Tuhan. Ya semua orang sih bilang kayak minta sama Tuhan ya fairy tale aja gitu. Karena waktu itu Mei percaya banget sama konsep fairy, dongeng banget, goddess. Karena Mei kan memang baca banget kan buku-buku Dewa Dewi. Terus Mei percaya sama bidadari. Tapi Mei nggak tahu dan nggak mengenal konsep Tuhan. Sampai akhirnya Mei minta sendiri dan dia kasih langsung. Less than 3 hari, believe it or not. Tapi waktu itu Mei percaya Tuhan dengar doa Mei. Start that time, Mei dibaptis itu SMA kelas 1 ya. Start that time, Mei bilang sama Koko Mei. Dulu Mei tidurnya nggak sama Denny. Dulu Mei tidurnya sama Koko William. Koko udah SMA waktu itu, terus Koko ditanyain, karena mau bikin KTP, kamu mau agamanya apa? Ditanyain sama Dedi sama Kungkung. Terus Koko bilang Katolik. Terus Mei kan kepo kan, Koko Katolik gua apa nih? Udah, Mei juga Katolik deh. Pas Koko belajar, kan kalau mau
dibaptis di agama Katolik kan harus belajar dulu kan. Pas pokok belajar, Mei ikut. Mei bilang, Mei mau ikut. Mei mau tahu itu Tuhan itu siapa. Mei mau kenal Allah Bapa itu siapa. Mei mau tahu Tuhan Yesus itu siapa. Cuman gara-gara masalah tas doang. Anak kecil doa minta tas terus langsung dikasih, nggak pakai lama. Ya kan kita nggak tahu ya gimana caranya Tuhan menyentuh anak-anaknya ya. Tapi kalau Mei segoblok itu. Nah, mulai dari saat itu Mei selalu ngandelin hidup Mei pakai Tuhan. Masa bodoh, gue nggak peduli. Apapun itu Mei minta, Mei tanya sama Tuhan selalu. Yang even Mei nggak pernah minta pun Tuhan kasih. Sampai detik ini Mei itu hidup kayak penuh blessed, penuh berkat Dia. Hidup semua berkecukupan, nggak pernah sekalipun susah. Susah-susahnya Mei masih tetap hidup dan masih happy, tetap dapat berkat, tetap dapat blessed. Makanya kalau sampai ada yang ngomong gini ke Mei, Mei, lu kan selalu dikasih sama Tuhan ya, lu selalu dimanjain sama Tuhan, apapun lu minta dikasih. Kenapa lu nggak pernah minta jodoh sama Tuhan? Karena Mei tahu Dia udah kasih. Tinggal timingnya aja. Kan Tuhan selalu ngajarin di waktu dan di saat yang tepat. Dan lagian pula juga mental Mei tuh kayak masih up and down banget ya. Berani nggak nih masuk nggak nih ke dunia pernikahan? Berani nggak nih? Gimana ninggalin Dedi sendiri? Gimana hidup nggak ada Denny? Yang kayak gitu-gitu kan. Tuhan kan maha tahu ya. Tanpa kita ngomong, tanpa kita kasih tahu, Dia kan tahu kapan anaknya udah siap. Kalau anaknya belum siap ya Dia nggak bakal kasih. Tunggu sampai anaknya dewasa, tunggu sampai anaknya siap. Kelamaan Mei, keburu telat nikah loh. Hey, ada yang namanya terminasi telat nikah tuh nggak ada. Suka-suka kalian aja. Kalian kira itu absen sekolah. Oh kau telat Uco hari ini, oh kau telat Butet hari ini. Nggak ada yang namanya terminasi telat nikah. Ya nggak ada. Siap atau nggak siap, mau atau nggak mau, nggak ada yang namanya telat nikah. Emangnya naik bis kota, emangnya naik MRT ada telat? Nggak ada. Untuk sebuah pernikahan itu nggak ada yang namanya telat nggak telat. Adanya siap nggak siap, mau atau nggak mau, gitu aja. Kalau Mei sampai detik ini masih belum mau, ya catat. I'm so happy right now. Waktu itu, nih ya tasnya. Tasnya sekarang udah nggak ada ya. Tasnya sama persis kayak gini, cuman dia kulit warna putih, bagus banget. Terus pinggirannya itu ujungnya orange, cantik banget, bagus banget ya. Kupo Mei belinya itu di Singapura, di Takashimaya. Kalau Mei nggak salah 3 atau 4 tahun lalu Mei kasih Mbak. Kenapa Mei kasih? Mama bilang, kalau kamu punya barang jangan sampai dijadiin kenangan. Barang itu harus dipakai dan barang itu harus bermanfaat. Kalau udah nggak ada fungsinya buat kamu, kalau udah nggak ada manfaatnya buat kamu, jangan sampai dia merusak terus buluk. Kasih orang pakai biar orang bisa ngerasain senengnya, biar orang juga bisa ngerasain manfaatnya. Makanya Mama sebelum meninggal Mama pesen. Setahun sebelum meninggal tuh Mama pesen. Karena kan itu selalu diajarin sama Mama kan, selalu digaungin. Barang yang nggak dipakai kasih orang pakai, barang yang jangan ditumpuk dia. Oh ini kenangan gitu. Mama Mei paling nggak boleh gitu, paling nggak suka. Dia pesan kalau Mama meninggal, satu isi lemari Mama dikeluar habisin ketika kalian udah siap. Ambil yang kalian mau pakai, yang kalian tidak mau pakai semua kasih habis, kasih orang. Nggak boleh ada satupun barang Mama yang jadi kenangan doang dan nggak dipakai. Nggak mau. Mamaku selalu ngajarin barang harus dipakai. Kalau nggak dipakai harus kasih orang. Biarin barang itu bermanfaat. Jadi mamaku tuh paling nggak suka kalau ada barang didiemin sampai bapuk sampai lapuk. Jadi itu nggak bermanfaat. Kalau kamu nggak pakai, kamu kasih orang. Let it go. Harus. Itu mama kayak gitu. Makanya pas melihat tas itu Mei kaget, masih ada, masih bagus. Karena Mei kalau nyimpen barang rapih, bagus gitu, masih prima. Daripada itu rusak 3 tahun lalu Mbak bawa pulang. Kayaknya Mbak Ati deh bawa pulang buat mamahnya. Tas di rumah ini ya, you name it. Boleh tanya Ati ya, tas Ati mau pulang kampung. Ini kelihatannya kira-kira udah lama nih nggak dipakai, udah 2-3 tahunan nganggur. Ti mau bawa pulang. Itu ajaran Mama, almarhum Mama. Selalu diingat sama anak-anaknya. Nanti pun ponakan-ponakan juga Mei ajarin gitu.
Darren juga, Darren kalau mainan udah nggak dipakai, ada yang mau dikasih sensen, kasih sensen. Kalau mau dipakai dimainin, mainin. Kalau nggak dipakai kasih orang. Darren dari kecil udah mengajarin gitu. Ini kan si sensen kan belum ngerti kan. Kalau sensen udah agak gedean dikit, pasti kukunya ajarin kayak gitu. Very first kisah tas pertama dalam hidup ya. Itu Mei nggak akan lupain sih. Kisah itu pasti Mei akan ceritain ke keponakan-keponakan Mei. Karena itu penting ya, itu trigger pertama dimana Mei itu percaya kalau Tuhan ada dan Tuhan itu mendengar doa-doa anaknya. Pokoknya kalau diceritain itu betapa aku hidupnya itu dimanja, disayangnya luar biasa sama Tuhan. Tapi emang bener ya, kalau orang ngomong gini, iya kalau orang yang percaya dan benar-benar beriman sama Tuhan, ketika dia jatuh, jatuhnya itu nggak sampai jatuh tergeletak. Dia jatuh, dia bisa bangun. Ya, sesusah-susahnya hidupnya itu nyaman banget, enak. Makan nggak pernah sampai kesusahan, mau apa ada gitu. Tapi bukan hidup yang kaya, tajir, melintir, berlimpahan, enggak. Tapi semuanya ada, semuanya nyaman. Anyway, Mei cerita kayak gini, again ya, Mei bukan orang suci ya. Hello, excuse moi, police. Mei juga masih amburadul, acak-acakan, cuman Mei mau kasih tahu aja teman-teman, Tuhan ada, for real. Jadi buat kamu yang mungkin gak percaya Tuhan itu ada, mungkin kamu harus coba mengkatupkan tangan, berlutut, menunduk dan berdoa ya. Hidup Mei itu miracle and magical. Kalau nggak ada Tuhan sampai detik ini Mei pasti. Ya udah, sampai ketemu di masak-masak berikutnya dan SSJ episode selanjutnya. Wah, gak jelas ya hari Senin kita. XXX gosip di. Bye.